Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah jajan? Sudah, Pak. Tapi masih pagi kok udah jajan. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi Bapak butuh bantuan dari kawan-kawan semuanya di sini. Bapak butuh salah satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang berani? Bapak pilih Revan dan Adam. Oke, gerakan ya. Tahu kan gerakannya? Yang tangan ke depan. Oke, yuk di sini. Oke, siap. Kita berdoa ya. 1, 2, 3, ya. Tangan ke depan. Ikan berenang, tangan ke samping, burung terbang, tangan ke atas, menggapai bintang, duduk yang rapi, siap berdoa, tak-putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, Siap berdoa, satu jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, bertepuk semua, duduk yang rapi, kita siap berdoa. Doa dimulai. Terima kasih untuk Revan dan Adam. Silakan kembali ke waktunya. Oke, hari ini Bapak mau nanya jadi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu termasuk lagu apa? Lagu kebangsaan, lagu kebangsaan Indonesia, lagu nasional ya kan? Mari kita mulai. Ya. Berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari kandung ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa
kita memulai pelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu. Seperti biasa. Apa kesepakatan kelasnya? Ayo, siapa yang mau? Sebelum ketika kita belajar ngapain? Kita buat kesepakatan kelas dulu. Apa kira-kira kesepakatan kelas apa kita buat? Apa kesepakatan kelasnya? Kesepakatan kelas kita. Pertama jangan apa? Kita buat boleh? Jangan ribut ketika belajar. Ya. Yang kedua apa kira-kira? Yang kedua, ketika ingin bertanya angkat tangan boleh? Ya, angkat tangan ya. Apalagi kita buat? Angkat tangan. Duduk yang rapi. Boleh duduk yang rapi. Apalagi? Apalagi kesepakatan kelas kita? Ayo. Kelas harus bersih, boleh. Jangan buang nafas sembarangan ya ketika belajar. Harus bersih. Apalagi? Apalagi? Kesepakatan kelas kita. Ayo. Jangan buang sampah sembarangan, termasuk harus bersih ya kan? Apalagi kita buat? Ketika kawan bertanya, yang lain mendengar atau menyimak ya kan? Menyimak. Apalagi? Apalagi kesepakatan kelas kita? Kita buat apa lagi kesepakatan kelasnya? Apa yuk? Apa? Ketika ingin permisi, angkat tangan. Ya, izin dulu ketika boleh. Ya, izin. Jika ingin permisi. Cukup? Oke. Dari kesepakatan kelas kita sudah ada berapa? Apa aja pertama? Kesepakatan kelas kita harus kita jalani sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, ya kan? Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak mau nanya dulu. Pelajaran kemarin apa sampai masih ingat? Pelajaran IPAS. Hari ini kita belajar IPAS kan? Iya. Bapak mau menanya dulu pelajaran IPAS kemarin kita sampai mana? Tentang apa itu? Apa proyeknya? Materinya apa? Tentang apa? Materi IPAS kemarin apa? Kita pelajari. Metamorfosis hewan. Ada yang tahu apa itu metamorfosis hewan? Apa nah? Perubahan bentuk pada hewan. Wah, tepuk tangan benar sekali. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada hewan. Ada lagi yang ingat materi kita semalam? Oh, tentang rasa-rasa, tentang merasakan aneka apa? Makanan. Ada lagi yang ingat materi pas kita semalam? Apa? Yang baru kita pelajari semalam tentang apa aja? Tentang hewan. Hewannya kenapa hewannya? Berubah bentuk. Ada yang berubahnya sempurna, ada yang berubahnya tidak sempurna. Ya kan? Iya. Contohnya sempurna apa? Yang tidak sempurna apa? Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Bagus. Jadi, pelajaran kita semalam itu ada mengenai tentang metamorfosis pada makhluk hidup.
Dia lahirnya mulai dari telur, baru jadi ular, ya kan? Kemudian jadi kepompong, baru berubah menjadi kupu-kupu, ya kan? Nah, kalau yang tidak sempurna, kucing. Dia sudah dari anak udah bentuknya kayak mamanya, kayak induknya, ya kan? Itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari pelajaran. Apa itu, Pak? Kita lihat di sini. Kita lihat ya. Hari ini sudah ada di depan kalian ini apa ini? Tumbuh-tumbuhan. Kira-kira kalian sudah bisa menebak apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Oke. Ini dia. Tadi ya. Apa pelajaran kita? Pelajaran kita tentang bagian ini dia. Ada gambar siapa di sini? Ini gambar apa? Ini gambar orang sedang menyiram tanaman. Judulnya apa ini? Bagian tumbuh-tumbuhan. Ini tema kita hari ini. Ada yang bisa kira-kira ada yang tahu nggak apa itu bagian tumbuh-tumbuhan? Siapa yang mengerti dari judulnya ini kira-kira bagian tumbuh-tumbuhan itu apa-apa aja ya? Siapa yang bisa angkat tangannya? Bagian tumbuh-tumbuhan. Angkat tangannya nggak apa-apa. Siapa yang tahu bagian tumbuh-tumbuhan apa-apa aja? Yo. Nah, angkat tangannya. Angkat tangannya. Ayo, apa Dam? Akar, batang, daun. Iya, tepuk tangan untuk Adam lagi. Benar, bilang dia. Bagian tumbuh-tumbuhan itu kan ada akarnya. Ada apa lagi? Iya. Tapi ingat, ada juga tumbuhan yang tidak memiliki buah. Ya kan? Oke. Nah, jadi hari ini kita bagian tumbuh-tumbuhan, ya kan? Oke. Kenapa kita mempelajari ini, Pak? Tujuannya adalah apa tujuannya? Supaya kalian memahami mana yang tumbuh, apa bagian-bagian tumbuhan itu. Kemudian apa lagi? Supaya kalian tahu tumbuhan-tumbuhan itu berbeda-beda, tidak sama. Semua punya kelebihan dan kekurangannya. Ya kan? Tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ini, sekitar kalian itu tidak sama, tapi memiliki satu fungsi yang sama. Menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Iya, dengan oksigen maka itu bisa membantu kita bernapas. Yang menghasilkan oksigen apa? Tumbuh-tumbuhan. Oke, lihat materi kita. Lihat ya. Apa itu? Baca coba. Sangat penting bagi. Coba Bapak tanya dulu. Menurut kalian penting nggak tumbuhan bagi kita? Kenapa penting, Revan? Oh, kata Revan gara-gara buahnya kita makan, benar nggak? Benar. Karena tumbuh-tumbuhan itu adalah yang menghasilkan makanan untuk kita. Padi tumbuhan nggak? Sayur-sayuran tumbuhan nggak? Kita makan kan? Iya. Siapa aja yang makan tumbuhan? Coba. Manusia, hewan, makhluk hidup memakan tumbuh-tumbuhan.
oleh ini yang dibilang oleh siapa tadi? Adam. Iya, Adam kan? Iya. Bagian tumbuh-tumbuhan. Ya. Bagian tumbuh-tumbuhan. Apa aja bagian tumbuh-tumbuhan? Ada akar, ada batang, ada daun, bunga dan tumbuhan. Benar yang dibilang Adam tadi, pintar dia sekali, ya kan? Jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu ada akar, ini batangnya, ini daunnya, ini bunga dan buah. Oke, bagus sekali. Bisa kita lihat di situ? Oke. Nah, pada umumnya semua tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun. Tapi tidak juga semua tumbuhan itu memiliki buah. Contohnya apa coba? Bunga ada buahnya? Nah, ada. Apalagi yang ada buahnya? Iya, itu termasuk bunga-bunga, ya kan? Oke, lanjut. Apa di sini? Akar. Apa disebut dengan akar? Iya, akar ini sangat penting. Kenapa? Kenapa akar penting? Iya, karena dia menyerap air dari tanah untuk diminum sama tumbuhan. Selain itu apa lagi? Menyerap nutrisi dari tanah. Habis itu apa lagi? Di sini tidak ada. Juga untuk menopang tumbuhan supaya berdiri. Kita bisa lihat ini tumbuhan di sini ada. Ini apa? Ini pinang kan? Ini ada tumbuhan. Karena dia bisa berdiri karena ada akarnya yang menyokongnya. Nih. Nah, ya kan? Kemudian apa bukti? Dia menyerap semua nutrisi yang ada di sini. Nah, dari bawah-bawah ya, contohnya itu. Nih, bawa contoh satu tanaman di depan mata kalian ini. Nah, ini akar di dalamnya. Nih, ini supaya dia berdiri. Supaya berdiri dia. Karena ada akar yang menopang dia sehingga bisa berdiri. Jadi tumbuhan itu berdiri karena ada akar yang menopang. Nah, kemudian apa? Di dalam tanah, dari nutrisi yang ada di tanah ini diseraplah oleh akar, lalu masuklah ke dalam batangnya, kemudian ke daunnya, kemudian dia menghasilkan buah. Misalnya kita makan, ya kan? Terus itu tanaman ini, ya seperti ini lagi, ini tanaman kita siram. Siramnya apa langsung masuk ke sini? Enggak. Siram kita masukkan ke tanah. Tanahnya nanti akan basah. Lalu akarnya akan menyerap. Masuklah dia ke batangnya, ke daunnya, ke buahnya. Jadi tumbuhan itu segar. Paham? Kita lihat lagi ya. Batang. Apa yang disebut dengan batang? Jadi batang adalah bagian pokok pada tumbuhan, ya, dan terbentuk dari titik tumbuh batang pada jaringan embryosa. Jadi inilah dia disebut dengan batang. Nih, ini batangnya, ya kan? Inilah batangnya penting. Disinilah nanti batang itu akan apa? Dengan adanya batang, maka daun-daun akan bermunculan di sini, ya kan? Melalui
daun-daunnya muncul. Inilah fungsinya batang. Kemudian muncullah daun-daun. Nanti muncullah bunga-bunga di sini. Kemudian muncullah buah-buah di sini. Pohon pinangnya ada buah misalnya, ya kan? Batang ini berpenting. Tumbuhan ini, makanya bagian batang ini sangat penting untuk memproduksi daun dan buah-buahan. Paham? Oke. Kita lihat lagi ya. Situ apa? Apa itu? Nah, di sini daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan dibusuk agar tanaman bisa tumbuh. Nah, di sinilah tempat produksinya. Tumbuh ini dengan ada daun ini. Apa itu katanya? Dia bisa sebagai tempat tumbuh membuat makanan. Makanya betul tanaman bisa tumbuh, ya kan? Nah, dengan ada daunnya ini, mereka melakukan proses pemasakan, ya kan? Di sini daun memproduksi vitamin-vitaminnya tadi dari tanah, ya kan? Ini nanti tiba-tiba dia akan setelah dia energi atau makanan, air, nutrisi dari tanah yang diserap melalui batang masuk ke daun. Lalu daun akan memproduksi zat atau ya kan membuat makanan pada tumbuhan. Keluarlah dia buah-buahnya. Oke? Paham sampai sini? Oke. Lanjut lagi. Di sini ada bunga. Apa itu bunga? Bunga atau buah? Bunga adalah tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, jadi ada juga tumbuhan itu ya yang menghasilkan buah. Buah itu kan ada bijinya. Lalu biji kita tanam, lalu menghasilkan tumbuhan kembali. Sampai sini ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Coba ayo. Ada mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang tadi? Tentang daun, batang, akar. Nah, bagian tumbuhan kan ada tuh. Lagi? Sampai sini ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut. Kok masih nggak? Kayaknya masih nggak semangat nih. Masih ngantuk nih. Kalau di sana tepuk tangan. 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 Kalau di sana bilang hore. Kalau di sana bilang hore. Kalau di sana mari kita lakukan. Kalau di sana bilang hore. Lagi. Mingguan. Oke, kita lanjutkan lagi ya materi kita. Oke, apa yang dibutuhkan tumbuhan? Apa yang dibutuhkan tumbuhan di situ? Cahaya, udara, air. Kira-kira kenapa butuh orang ini tumbuh-tumbuhan, cahaya, udara, air? Apakah hanya tumbuhan yang butuh cahaya, udara, dan air?
Selain tumbuhan siapa aja? makhluk hidup. Iya. Jadi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, seluruh makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup, hewan-hewan makhluk hidup, manusia makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan apa? Itu adalah sumber kehidupan sebuah makhluk hidup. Cahaya, udara, air. Kenapa? Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis, menghasilkan makanan, menghasilkan oksigen. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada oksigen, kita bisa meninggal. Kan? Tidak ada udara yang kita hirup. Makhluk hidup bisa meninggal, bisa mati, karena tidak ada oksigen yang dihirup. Kita bersyukur kenapa? Karena kita masih diberi kesehatan, diberi oksigen yang cukup kepada Tuhan melalui tumbuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga tumbuhan. Jangan suka menebangi tumbuhan sembarangan. Kalau dia menebang tumbuhan sembarangan, maka nanti akan terjadi banjir. Apalagi? Bisa jadi kalau semua tumbuhan itu kalian tebang di muka bumi ini, maka akan terjadi kiamat lah. Kenapa? Karena tumbuhan di muka bumi udah nggak ada lagi, kita mana bisa bernapas. Oksigennya udah nggak ada. Oksigen kan yang menghasilkan adalah tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan kita bisa makan, nggak ada. Karena tumbuhan semua udah nggak ada, kan nggak ada makanan lagi. Kita akan mati kelaparan. Makanya kita jaga dan kita rawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Paham? Oke. Jadi apa yang dibutuhkan tumbuhan? Pertama adalah cahaya. Kita lihat lagi ke bawah. Pengelompokan akar. Pengelompokan akar. Akar terbagi di berapa di situ? Akar apa pertama? Nah, bisa dilihat di situ bentuk akar tunggang macam mana? Akar tunggang dia itu memiliki satu akar yang kuat, yang besar ke dalam tanah, masuk ke dalam. Itu namanya akar tunggang. Dia nggak banyak serabut-serabutnya, banyak cabang-cabangnya, cabang-cabang itu masukin aja. Inilah yang dimaksud dengan akar tunggang. Ini akar sabut. Akar sabut ini tidak memiliki akar utama seperti ini. Dia memiliki akar sabut-sabut yang seperti ini aja. Banyak serabut-serabutnya. Bisa dibedakan? Nah, coba Bapak tanya dulu. Kira-kira apa bedanya akar tunggang sama akar sabut? Itu? Yang banyak cabangnya. Kalau akar sabut banyak cabangnya, ya kan? Kemudian, Ana, kira-kira menurutmu apa dari gambar itu apa bedanya akar tunggang dan akar sabut? Apa? Kalau akar tunggang dia apa? Dia tidak ada serabutnya, ya kan? Nah, kira-kira dari gambar akar ini antara akar tunggang dan akar serabut mana yang kuat? Akar tunggang. Kenapa akar tunggang? Karena dia tidak banyak cabang-cabang. Oh, jadi dia kalau nggak banyak cabang-cabang jadi dia kuat. Ada lagi yang masih bisa menjawab?
tunggang itu lebih kuat? Tadi kata kawannya karena akar tunggang itu dia tidak banyak cabang-cabang, Pak. Kalau akar serabut banyak cabang-cabang. Ada lagi yang bisa? Kenapa akar tunggang lebih kuat? Kenapa? Iya, betul sekali. Ini bisa tepuk tangan lagi yang terada. Pasti ya, ya. Karena akar tunggang itu dia masuk ke dalam. Kalau akar serabut itu dia hanya di samping-sampingnya aja dia. Jadi dia tidak terlalu kokoh. Seperti ini, pinang ini termasuk akar, makanya dia kokoh. Ya kan? Akar tunggang itu bunga kertas itu termasuk akar tunggang, dia ke dalam. Yang akar serabut ini seperti bunga ini. Nah, dia ini termasuk akar serabut, makanya dia mudah dicopot. Kalau akar tunggang ini dia mudah dicopot, dia mudah ditarik, dan dia mudah tumbang. Nah, bisa tercopot. Ya kan? Nah. Apa itu, nah? Iya, akar serabut itu kan pada masuk ke dalam yang utama sini. Tapi kalau akar tunggang itu bisa tembus ini potnya ini. Makanya ada kalian lihat itu akar-akar sampai keluar dia masuk ke dalam rumah dah. Iya. Gitu. Iya. Nah, ini kalau akar tunggang tengok ini. Tengoknya akar tunggang. Nih, kuatnya. Ya kan? Gak mau deh apa? Bisa diangkat kan? Kuat. Tapi kalau akar serabut itu tidak kuat. Ini kalau bapak cabut ini terlepas ini, ya kan? Nah, nggak boleh kita lepas. Nah, bisa nampak bedanya? Oke, bagus. Ada pertanyaan sampai sini? Lagi ya. Jenis-jenis batang. Apa di situ jenis-jenis batang? Batang berkayu, ciri-cirinya batang kayu keras memiliki kambium. Kayu bertambah besar, umumnya pohonnya tinggi dan besar. Batang basah, ciri-cirinya batangnya lunak, berair dan pendek. Batang rumput, apa itu? Ciri-cirinya batang rumput tidak berkayu, memiliki apa itu? Memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga serta umurnya pendek. Ya. Coba kalian lihat di situ. Coba berikan contohnya, Tony. Boleh kalian coba lihat di situ apa aja ciri-cirinya. Cuma siapa? Fama sini. Coba dibacakan ke kawannya. Kira-kira batang berkayu itu, ini kan ada jenis-jenis batang tumbuhan kan? Jenis-jenis batang pada tumbuhan. Jadi jenis-jenis batang pada tumbuhan itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama macam mana? Sini. Batang berkayu keras. Kemudian apa lagi? Biasa. Nah, lanjut. Batang basah, ciri-cirinya batang muda, berair dan pendek. Ya. Batang rumput, ciri-cirinya batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga serta umurnya pendek. Iya, jadi bisa disimpulkan di sini batang berkayu itu adalah batang yang kayunya keras. Kemudian memiliki kambium, kayunya bertambah besar. Umumnya pohon tinggi dan besar. Contohnya apa coba? Sampai bisa. Contohnya batang berkayu. Pohon durian, apalagi? Pohon pinang. Pohon jati. Pohon rambutan. Kelapa.
mangga. Apa lagi? Yang ada batangnya, yang besar. Pepaya. Yang besar dia bisa besar kali bisa jadi kayu. Yang sawit bisa jadi kayu. Yang bisa, yang bisa jadi kayu untuk buat rumah. Pohon jati, pohon mangga, pohon kelapa, pohon durian, rambutan, apa lagi Naila? Pohon beringin. Dia yang bisa menjadi pohon besar kayak kita dulu. Iya, pohon kelengkeng. Kamu tahu hampir tinggi besar. Itulah yang disebut dengan batang berkayu. Kemudian ciri-cirinya apa tadi kita bilang? Ada batangnya menjadi kayu kan? Kalau jadi kayu itulah termasuk dia dengan batang berkayu supaya bisa buat rumah. Ya bisa jadikan kayunya bisa jadikan untuk rumah, untuk kursi meja ini. Iya, untuk meja-meja kalian ini dari tumbuhan. Ya kan? Oke, coba Naila baca nomor 2 ini. Apa di situ? Nomor 2. Batang apa? Jangan di situ. Batang basah ciri-cirinya batangnya lunak, berair dan pendek. Apa di situ contohnya? Kangkung, sawi, itu sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu ada batangnya? Ada dong. Iya kan? Pisang. Itu kan termasuk dia tumbuhan yang batangnya basah, yang bisa kita makan. Rata-rata sayuran itu adalah jenis tumbuhan yang batangnya basah, yang bisa kita makan. Bayam, sawi, kangkung, apa lagi? Katen, apa lagi? Genjer. Nah, itu termasuk adalah batang basah. Kemudian batang rumput. Coba ya baca. Nah, habis. Baca. Ciri-cirinya batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berangga serta umumnya pendek. Batang rumput. Kira-kira bisa nggak ada yang kasih contoh nggak batang rumput ini apa? Enggak, batang rumput ini contohnya apa coba? Tebu, bagus, apa lagi? Padi, apa lagi? Padi enggak? Contohnya itu adalah bambu, tebu. Nah, itu disebut dengan batang rumput, ya kan? Oh ya, padi juga, padi, jagung. Rumput termasuk rumput. Apa lagi? Ada tadi batang yang namanya batang rumput adalah rumput dan pasti rumput ya kan. Kemudian padi itu masuk rumputan. Kemudian jagung. Kemudian bambu. Apa lagi? Tebu ya. Oke, bagus sekali. Baru di sini ada jenis daun berdasarkan bentuknya. Lihat daunnya, jenis daun berdasarkan bentuk dan tulang daun. Ada berapa di sini? Daun menyirip. Ini daun menyirip ini. Kayak mana ini ya? Situ ada daun menyirip. Ada tuh. Oh, ya. Daun berjari. Kayak daun apa ini ya? Daun ubi. Ya kan? Ini kayak daun apa? Daun melengkung. Kayak apa daun melengkung? Bunga kertas ini juga melengkung. Ya kan? Daun sejajar. Mana daun sejajar? Iya, itu sejajar. Ya? Oke. Jadi bentuk-bentuk daun juga berbeda-beda. Ada bentuk daunnya itu kayak gini nih, bulat. Ada yang panjang. Ini kan daun nih, panjang.
Ada yang kayak jari-jari kayak denubi, ya kan? Denubi bentuknya kan kayak jari kan? Tapi jadi nanam. Iya. Baru tumbuhan apa di situ bacanya? Mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk pertumbuhan, melindungi diri dan berkembang biak. Jadi tengok ini, tumbuhan juga bisa berkembang biak melalui batangnya nih. Nih, dia kan mulai batangnya di sini berkembang biak lagi ya kan? Nah, nanti dia keluar lagi tuh masuk-masuknya anak-anaknya, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan dia bisa melindungi diri dan berkembang biak. Oke, lanjut. Manfaat 10 manfaat. Oke, coba dulu baca. Baca Najira 10 manfaatnya, coba ke situ kalau ada apa. 10 manfaat. Mengatur air. Ya. Menjaga kualitas tanah. Sumber obat herbal. Menjaga kesehatan mental. Jaga perubahan kulit. Udara. Menjaga Iya. Pertama, dia adalah penghasil oksigen. Jadi fungsinya, kita ingat ya, 10 manfaat tumbuhan, 10 manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan ini termasuk adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Manfaatnya yang pertama adalah penghasil oksigen. Ingat ya, oksigen itu udara yang kita hirup. Itu dihasilkan oleh tumbuhan. Paham? Yang kedua adalah sumber makanan. Kita makan itu dia dihasilkan oleh tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan kita meninggoy, ya, karena kita nggak bisa makan. Sampai mau kita makan. Makanan itu dihasilkan dari tumbuhan, sayur, padi, ya. Oke, lanjut. Nomor 3, mengendalikan suhu. Apa yang dimaksud dengan mengendalikan suhu? Kalau tidak ada tumbuhan, ini jadi panas kayak di gurun pasir. Tengok gurun pasir. Gurun pasir itu ada nggak tumbuhan? Ada tapi sedikit, ya kan? Makanya panas. Kalau kita tidak bisa menjaga tumbuhan, maka udaranya akan panas. Iya, seperti pasir menjadi 100 derajat terus panas sekali. Kalau kita banyak tumbuhan kan enak kan? Banyak angin, dingin, ya kan? Maka dia bisa mengendalikan suhu. Ya, lanjut. Mengurangi polusi udara. Ya, apa itu Adam? Iya, boleh. Gini, betul. Pertanyaan Adam ini gini. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Adam? Pertanyaan Adam, Pak, kata dia, kalau misalnya kita boleh nggak nebang pohon, itu kan, Adam? Tapi tanam lagi. Boleh. Kenapa boleh? Iya. Jadi benar. Jadi kita boleh juga menebang pohon, tapi harus kita jaga lagi, kita tanam lagi supaya ada generasi selanjutnya. Pohon itu kita tebang boleh, tapi tidak boleh semua kita tebang. Harus sedikit, pelan-pelan. Buat semuanya yang sudah kita tebang, ditanam lagi anaknya, supaya ada generasi selanjutnya. Pohon yang sudah kita tebang dibuatlah menjadi kayu, ya kan? Apa nak? Tumbuhan tidak berakar. Ada nggak ya? Siapa yang tahu? Ada nggak kira-kira tumbuhan yang tidak berakar? Ada nggak? Apa? Sayuran ada akarnya nggak? Ada. Anggur ada akarnya nggak? Ada. Semua tumbuhan itu memiliki. Nggak ada tumbuhan yang nggak memiliki akar.
akar. Semua ada akarnya. Karena akar itu sangat penting. Makanya tadi kita sudah belajar di awal, tumbuhan itu memiliki 3 komponen. Pertama akar, daun. Ya, ada tumbuhan yang nggak punya batang, ada juga seperti bunga yang itu. Tapi itu termasuk ininya, daunnya ini. Ada semua tumbuhan memiliki batang. Jadi ya, ada hanya tadi batangnya kan beda-beda. Ada yang batangnya tinggi, ada yang batangnya enggak. Iya. Ada tumbuhan yang memiliki daun. Nggak ada. Semua tumbuhan itu memiliki daun. Hanya bentuknya yang beda-beda. Ada tumbuhan, kalian lihat di sekitar rumah kalian. Ada nggak tumbuhan yang nggak punya daun? Nggak ada. Tapi ada juga tumbuhan yang menghasilkan buah, ada juga yang nggak menghasilkan buah kan? Itu bedanya. Iya benar. Ada buahnya yang di dalam tanah dan ada yang di luar. Apa yang di dalam tanah? Daun bawang. Ubi. Apa? Apa itu? Kuning. Iya, punya bumbu, kentang, benar. Apa lagi? Jahe. Itu penting. Oke. Mengurangi polusi tadi yang kan nomor 5, menjaga kualitas tanah, herba untuk obat, ya kan? Oke, sekarang Bapak kasih tugas kelompoknya. Lihat ya, kita sampai sini kan sudah paham kan? Jadi Bapak mau tanya dulu, kalian sudah paham gak nih? Bapak tanya tes dulu ya, Bapak tanya. Kira-kira apa saja yang bagian penting dari tanaman? Apa kira-kira manfaat tumbuhan? Memberi oksigen, memberi makanan. Iya, memberikan air udara. Mencegah loh. Apalagi bisa untuk menjadi bahan bangun. Oke, sekarang silakan setiap kalian. Tumbuhan itu kan, ada yang tahu nggak? Si Paman nanya, ada Pak tumbuhan itu dari mana menghasilkan oksigen? Apa yang tahu? Dari daunnya. Daun ini dibantu cahaya untuk fotosintesis, menghasilkan makanan. Kemudian dia mengeluarkan oksigen. Iya. Sekarang silakan kalian amati pohonnya. Buat apa yang kalian ketahui tentang pohon yang ada di depan kalian. Boleh kalian datangi, lalu buat catatan. Ya, di belakangnya aja ya, belakangnya kosong ya. Silakan ambil pulpen, amati pohonnya, kemudian buat catatan-catatan kecil. Apa yang kalian temukan di situ? Apa? Hah? Ya, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Ya, kalian masing-masing dulu, kemudian nanti berkelompok diskusinya. Apa hasil kalian masing-masing? Ya. Tapi bagiannya berkelompok atau berdiskusi ya Pak? Ya, ini loh. Kalian silakan amati tumbuhan yang ada di depan ini. Sudah. Setelah kalian amati, di belakangnya tulis apa yang kalian temukan. Kemudian nanti kalian diskusikan sama kelompok kalian. Lihat hasil kawan kalian seperti apa. Iya, di belakangnya. Silakan lihat tumbuhan yang ada di sini. Boleh mana-mana aja ya. Coba lihat tumbuhannya ya. Ambil, dicatat. Jangan main-main. Kita aja boleh datang. Kalian datang. Ayo. Boleh kalian lihat. Berapa yang kalian dapat dari melihat tanaman? Berapa kamu dapat? Silakan lihat.
ada tulisannya ke atas. Ayo. Apa yang kalian jumpai pada tanaman ini? Kemudian kalian lihat tanaman ini. Apa bedanya sama tanaman itu? Apa bedanya sama tanaman itu? Nah, kalian tulis. Coba. Ini namanya pohon. Beda dong dari yang ini. Ini bunga juga. Iya, boleh. Kemudian apa bedanya sama yang ini? Coba kalian cari. Di antara empat ini apa bedanya? Boleh. Tiga lah. Iya, tiga. Kalian lihat, kalian analisa tiga. Iya. Itu bunga merah. Pimpinan. Ini rapi. Kau lihat dulu bunganya rapi. Apa perbedaannya sama bunga yang itu? Semuanya itu tanaman itu. Pembina mau kemana? Kita mau sebut nanti. Lihat. Apa yang kamu suka di pembina? Apa bedanya sama pembina? Coba pembina. Kita tengok. Apa yang setelah yang kalian lihat, setelah kalian amati, diskusi sama kawan-kawannya, apa nggak sama nggak yang kalian jumpai? Atau apa perbedaannya? Ada yang beda nggak sama kawan-kawannya? Boleh.
Bulu merah. Ya, itu tidak bukan kelompoknya. Sudah. Setelah dia mati, silakan duduk di kursinya lagi di kelompoknya. Coba duduk di kursinya. Duduk di kursinya. Kalian dua. Coba diskusikan sama kawannya. Ya. Coba kumpulkan sama kawannya. Sudah? Oke. Coba Bapak mau kelompoknya yang orang ini. Repan sama kelompoknya ke depan. Coba presentasikan dulu hasil kalian. Ayo sini. Berita aja apa? Orang kelompok yang itu aja. Coba apa hasilnya sini? Ayo Repan. Coba bacakan hasil presentasimu apa? Presentasimu apa? Hasilnya apa? Coba bacakan. Coba ya. Perhatikan teman-teman kawannya. Iya, kamu Repan apa? Iya. Itu dia orang Repan punya, katanya punya akarnya, batangnya yang banyak. Oke. Ada yang mau bertanya sama orang ini? Sudah, tengok kelompok-kelompok yang lain. Tengok ini dulu, kita amati kelompok orang ini. Kira-kira punya orang ini ada yang mau bertanya sama orang ini? Ada yang mau bertanya? Kata si Repan apa Repan? Bunganya akarnya banyak. Baru pohon pinangnya kenapa? Akarnya kuat. Nah, menurut kalian bagaimana? Apalagi menurut kita? Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok orang ini, kelompok A, tepuk tangan. Tepuk tangan dong yang meriah. Oke, terima kasih sudah presentasi ke depan. Silakan duduk. Ya. Oke. Jadi materi kita sudah selesai semuanya. Silakan duduk yang rapi. Ini. Oke, sebelum kalian kumpulkan hasil kerja kalian, Bapak mau kasih kuis. Siap. Boleh berdiri semuanya. Boleh berdiri. Oke, taruh di mejanya pulpen. Sudah kelompoknya 4. Pulpen di tengah taruh. Iya. Di tengah, di atas. Nah gitu. Taruh pulpennya di tengah gini. Seperti biasa. Mendekat. Menjauh. Oh, tangannya di tangan biasa.
Nah, yang belah sini tangannya. Oke? Ya. Ya, oke. Ya. Ya. Oke, belah sini, yang nangkap belah sini ya. Yang nangkap belah sini, ini belah nangkap. Ya, belah situ aja. Ini tangan. Oke, mendekat. Kalian boleh mundur ya. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Lagi. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Gantian. Sekarang gantian. Gantian. Ya, gantian. 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 Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Mendekat lagi. Menjauh. Tangkap. Lagi konsentrasi. Menjaga konsentrasi kalian. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, ini pembelajaran biasa. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Dalam videonya tadi, nanti minggu depan kita akan ulangi lagi. Nah, jadi ya, apa kesimpulan pada hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah menjaga tumbuhan itu sangat penting bagi kita. Tumbuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau tumbuhan tidak dijaga, maka akan banyak kesusahan bencana. Kita akan susah kalau tidak ada tumbuhan. Oleh sebab itu, jagalah tumbuhan. Ya, jagalah tumbuhan di sekitar rumah kalian. Ya. Jadi jangan lupa harus ada tumbuhan di rumah kalian. Karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Harus kita rawat. Ya. Jangan sampai kalian merusak tumbuhan. Ya. Jadi sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya tentang tumbuhan? Apakah sudah paham? Bapak tanya lagi supaya kalian lebih paham. Kira-kira tumbuhan tadi ada berapa bagian?